An Ato bin Yasar. Ingetin namanya, Ato Yasar. Anaknya si Ato, babanya Yasar. Ingetin. Siapa anaknya? Babanya. Ingetin tuh, Ato Nyasar. Udah begitu juga. Si Ato Nyasar begitu juga. Nama anaknya siapa? Babanya. Kola berkata, Alamani, saya belajar, Abi Taurota, kepada baba saya kitab Taurat. Yang belajar siapa? Keder lagi baik. Anaknya Ato, babanya Yasar. Saya belajar sama baba saya. Berarti yang belajar siapa? Yang ngajarin? Pinter. Udah tibang itu aja udah Ato Yasar. Jadi empok kalau pulang ntar nih ngaji, lakinya kan nanya, lu maulid dapat apa? Si Ato Nyasar gitu juga. MC yang saya hormati, kalau nggak ada MC saya nggak ceramah. Kan dia yang nyebutin MC biar sehat panjang umur. Yang saya hormati juga tukang sound system, biar sehat panjang umur bang. Udah ngopi belum? Belum. Kalau belum minta aja. Yang ngecat tenda semuanya, yang gelar karpet, yang gelar terpal, yang pada rapi ngaji di mari, semuanya biar sehat panjang umur. Sebelum dilanjut, kita kenalan dulu. Nama saya ada 9 suku kata. Jadi kalau yang di banner belum komplit, belum. Panjang banget ya. Pertama Ahmad, ingetin. Ntar gua kasih gocap yang hafal. Ahmad, Nazir, Haidar, Alwi, Amin, Abdullah, Wahyu, Negara. Puyeng-puyeng dah lu. Umur 25 tahun. Emang bener. Cakep ini. Asli bocah Cikunir. Saya punya orang tua, saya punya kumpi yang terkenal pada zamannya, tukang patah tulang, Raden Haji Ilyas bin Raden Haji Inan. Beliau adalah kumpi saya, buyut saya. Kebetulan saya adalah cicit paling tua. Di mana Cikunir? Di kota Bekasi bagian selatan. Kurang lebih dari Cikunir ke Wahana Babelan 1 jam 1 menit. Ngeliat di map tadi itu 1 jam 1 menit, begitu kata dia. Hadir kemari bawa rombongan yang di atas panggung yang gondrong-gondrong, rombongan saya itu dia. Terus sama tim hore, mama dari Jababeka tuh beli 5. Pokoknya kalau tawanya paling kenceng jemaah kita itu, karena takut-takut ceramah kagak lucu. Makanya bawa jemaah dewek biar dia tawa aja udah gaweannya. Dan juga tukang nyenter, nih tukang nyenter depan saya nih. Ini boleh saya ini. Modal dewek ini, nyenter. Sebelum kita ke bahasan maulid, kita mah kongkoh aja. Yang punya rokok, isep rokoknya. Yang punya kopi, uyup kopinya. Yang kagak ada, minta merde. Minta merde. Karena yang namanya ngaji, kalau terlalu serius-serius teuing, kagak ada yang mau dengerin. Kebuatan tawa baik, ngencing melulu. Makanya kita standar-standar aja. Ngajinya dapet, bercandanya juga dah. Saya mondok dari umur 6 tahun sampai 19 tahun. 4 tahun mondok di ujung kulon, Sangyang Sirah, Pondok Pesantren Salafi Bahrul Mahabbah, pimpinan Mama Ajengan Kiai Raden Haji Muhayyar Mangkunegara.
8 tahun saya nerusin di Pondok Pesantren Salafi Al Istiqlaliyah di tempat Al-Maghfurlah Abu Yauci Turtusi. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau yang kenal Buya Uci, dandanannya sama saya, make kudungan. Pasti ibu-ibu juga pertama saya nyampe kaget kan, kok kiai pada make kudungan gitu kan? Karena memang di sana begitu adat istiadatnya. Saya selaku santri hanya bertabarruk dan menyampaikan apa yang semestinya disampaikan karena udah diundang sama panitia. Kesian panitia ngundang dari bulan apa ya? Dari habis lebaran ngundang. Maulidnya metangeh banget. Udah wayak gini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau ngebahas maulid kita udah disinggung sama qori. Siapa qori namanya? Ahmad Saman Al-Farisi. Kagak dicatat, maafin ya. Tadi qori udah baca ayatnya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat berapa? 56. Bunyinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kata orang Bekasi, kata orang Cikunir, ngartiinnya begini. Ono ada nabi lu ikutin, no ada nabi lu contohin, ono ada nabi lu tiru. Kalau contoh kepada orang yang masih ada, gampang. Ibu-ibu punya anak lanang, punya anak laki-laki, pengen dicontohin kayak saya, pergi ke pasar SGC beli kudungan, pakein tuh bocah kudungan, sama saya, sama-sama pakai kudungan. Kalau pengen rada keren lagi, pakai pici putih, pakai sorban hitam, pakai koko putih, pakai sarung hitam. Pak RT, kita punya anak pengen ditiru, pakai begitu. Tanya RT, teh beli sorban lu di mana? Berapa duit lu beli sorban itu? Pecinya ukurannya berapa? Pengen ngikutin guru-guru yang ada di atas, banyak noh. Ustadz Andika pakai gamis meletet, gamis kurang bahan rupanya itu. Pengen pakai gamis sama beliau, tanya belinya di mana, mereknya apa, ukurannya apa. Kalau nyontoh orangnya masih ada, gampang. Kalau nyontoh orang yang udah nggak ada, contoh yang deket di sini At-Taqwa, Pondok Pesantren At-Taqwa, pimpinan Al-Maghfurlah Al-Mujahid Fisabilih Kiai Haji Nur Ali bin Haja Maimunah. Kiai Haji Nur Ali, kita pengen nyontoh beliau, datang ke Pondok Pesantren At-Taqwa, nanya sama cucunya, Kiai, dulu Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali kalau pakai dandanannya bagaimana? Pakai gamisnya warna apa? Mereknya merek apa? Kalau lagi ngajar bawa kitabnya kitab apa? Nyontoh orang yang gak ada jaraknya deket juga gampang. Namun ketika kita mau mencontoh Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, 1400 tahun, bentar apa lama itu? Lama ya. Kita mau nanya siapa? Nanya bininya, udah ora. Nanya anaknya, pada baik. Mau nanya mencucunya, isarwa kene. Mau nanya cicitnya, karang mah banyak yang ngaku. Banyak banget yang ngaku. Tiba pakai jubah, udeng-udeng, hidung mancung, alis nyatu, bewok, habib udah. Bener nggak? Penting jangkung tinggi, cakep itu orang. Asal potongan Arab udah habib baik. Bener nggak? Keasliannya belum tentu jelas. Betul? Maka kalau mau contoh Kanjeng Nabi, kita mau nanya sama orang yang kagak jelas, maka kita lihat sejarahnya. Sejarah Kanjeng Nabi ditulis para ulama-ulamanya Allah.
ada 16 macam. Nama sejarahnya adalah kitab Maulid. Apa katanya? Kitab Maulid di Indonesia ada 16 macam. Yang paling tua zaman engkong-engkong kita, zaman nenek-nenek kita, kalau baca Maulid namanya Maulid Al-Barjanji, karangan Syekh Ja'far bin Hasan Berjanji. Ada yang dibaca sama maulidnya ibu-ibu, namanya Maulid Saroful Anam, dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Andalusi, orang Persia. Yang ketiga ada maulid namanya Maulid Ad-Dibai, karangan Syekh Abdurrahman bin Muhammad Ad-Diba. Ada maulid yang dibaca sama tim hadroh, namanya Maulidus Simtud Duror, karangan Al-Habib Ali bin Muhammad Husain Al-Habsyi. Ada Maulid Ad-Diyaul Lami, orangnya baru kemarin main ke Monas, Habiban Al-Mahbub Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada Maulid Al-Azab, dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Azabi. Maulid banyak, semuanya maulid menjelaskan dan menceritakan tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari zamannya Nabi lahir, sebelumnya dia lahir, sampai meninggalnya Kanjeng Nabi, semuanya ada di dalam kitab Maulid. Baca kitab Maulid jangan cuman sekedar apal. Ngapal boleh, ngerti juga kudu. Ngerti juga wajib, harus tahu artinya. Karena dengan mengetahui arti, kita semakin menambah ghiroh, semangat cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan perayaan Maulid malam hari ini di Musholah Al-Fatah, kita bersama-sama hadir ngebahas Kanjeng Nabi sampai besok subuh ge kagak kelar-kelar. Jangan lagi sampai subuh, sampai tahun depan ngebahas mukjizat Nabi, kemuliaan Nabi, mau ora beres-beres. Moal beres. Karena saking ku banyaknya, saking ku pohara jasanya Kanjeng Nabi Muhammad, mukjizatnya loba, keistimewaannya banyak, kehebatannya luar biasa. Malam hari ini saya cuma ngebahas 3 aja. 3, gak usah banyak-banyak. Yang pertama, membedakan antara Nabi dengan kita itu dari keringetnya. Dari apa katanya? Keringet. Nabi manusia. Qaul ulama mengatakan Muhammadun basyarun lakal basyar. Kanjeng Nabi Muhammad juga sama manusia kayak kita. Asal Kanjeng Nabi lapar, dia mana tong? Mau mana? Ya. Kalau Nabi lapar, Nabi. Kalau Nabi aus, Nabi. Kalau Nabi ngantuk, Nabi. Sama kayak kita. Kita asal lapar, makan. Asal kita aus, minum. Asal kita ngantuk, tidur. Sama dengan Nabi. Kita yang laki-laki punya bini, yang perempuan punya laki. Sama Nabi ke kawin-kawin juga. Kita punya anak 2, 3, 4, Nabi 7. Punya cucu, punya saudara, punya mamang, sama kayak kita, sama. Ngomong, dakwah, ceramah juga sama. Gak ada perbedaan antara kita dengan Nabi. Salah satunya yang ngebedain keringet. Keringet. Saya dari Cikunir, berangkat abis maghrib, nyampe ke sini kurang lebih mati dia. Mati. Nyala ya. Dari maghrib 7:30 nyampe mari. 7:30. Dari sebelumnya saya kemari kan saya mandi dulu. Bener nggak? Ilo kiai mau ceramah kagak mandi. Bau amat tuh kiai. Jadi saya lurusin dulu. Bapak RT, Ustadz Andika atau jemaah saya manggil saya Teh Habib. Tapi bukan berarti saya Habib.
Saya punya marga teh Ratu Bagus atau terkenalnya Sayyid atau Syarif. Saya adalah jalur ke-17 keturunan dari Sunan Gunung Jati, cicit daripada Sultan Ageng Tirtayasa, orang tua dari Maulana Sugeri. Jadi julukan saya mah Ratu Bagus atau yang sering dikenal Tu Bagus. Lu mau manggil Habib Jor, lu mau manggil AA Jor, mau manggil Abang Jor, karena saya nggak punya marga. Marga saya Wahyu Negara. Mati dia. Marganya Wahyu Negara. Wahyu Negara itu adalah salah satu eyang Pati. Beliau itu anak daripada Pangeran Mangkunegara. Pangeran Mangkunegara punya adik namanya Pangeran Yuda Negara, leluhur daripada Almaghfurlah Abu Yauci Turtusi. Jadi yang belakangan negara. Udah pokoknya turunan Banten deh gitu. Ya, jadi biar tahu dulu nih. Ntar dikiranya Habib. Soalnya Karang lagi viral. Bukan Habib ngakunya Habib. Habib yang beneran aja dikata bohong. Bagaimana gue yang bentukannya pesek begini? Ya Bu ya, lanjut. Dari sebelum saya datang ke Cikunir saya mandi sebelum maghrib. Mandi kucek air. Kelar kucek air kita make lulurannya Mustika Sari di Indomaret 48.000, murah banget itu luluran. Dari leher sampai ujung kaki make luluran. Kelar luluran, kelar mandi, keluar dari kamar mandi kagak buru-buru ke kamar, masih make anduk ngadepin kaca dulu. Ngapain ngadepin kaca? Ngambil toner. Tahu toner? Pakai toner dulu, popolin muka. Kelar pakai toner, pakai foundation. Foundationnya Wardah 76.000 di Indomaret. Iya benar. Setnya nomor 2. Foundation tuh. Kelar pakai foundation, kita pakai bedaknya Johnson. Bedak bayi tuh. Popol muka. Kelar pakai bedak alis. Ukir alis. Jangan pakai alis somplak sebelah. Kayak geledek lagi nukik itu alis. Kudu lempeng dua-duanya. Kelar pakai alis, pakai celak mata. Kelar pakai celak mata, pakai gencu. Tahu gencu? Lipen. Tahu lipen? Lipstick. Kalau kata bocah Karang mah lip balm. Norabat lu pada. Lah iya, masa jadi kiai penceramah bibirnya pecah-pecah? Enggak lucu kiai, kurang vitamin ya. Pakai lip balm. Kelar pakai lip balm, muka udah rapi, udah beres. Leher jangan lupa dibedakin. Jangan muka putih, glowing, leher butek. Bener nggak? Kan banyak Karang, zaman Karang pada begitu. Perhatiin dah wadon kalau pada main tuh di babelan ujung no. Ya kan? Buset, muka kena senter, kinclong. Mantul lagi kena senter. Saking glowingnya itu muka. Laler merosot. Saking klimisnya tuh muka. Bener nggak? Coba pas buka kudungannya, buset, blaki mulu lehernya. Bener. Dandan. Mengapa sih? Boleh kiai dandan. Udah pakai kudungan, dandan juga. Lanang apa wadon sih kiai? Ya begitu kan? Kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sudah diterangkan dengan jelas. Kanjeng Nabi tiap kemana-mana keluar dari rumah, dia lewat lagi. Iya dong, lewat ya, naik. Kanjeng Nabi asal keluar dari mana-mana itu di kantongnya selalu bawa 3 benda. Yang pertama sisir, yang kedua kaca, yang ketiga ada ulama yang mengatakan bahwa sifat. Ya, ingetin tuh. Jadi Nabi asal keluar rambutnya aut-autan, acak-acakan, ngaca dia. Kelar ngaca dia sisir.
biar rambutnya rapi lagi. Betul? Kalau pakai sifat luntur, sini siapa yang sering pada pakai sifat? RT pakai sifat ya? Coba dah, kalau pakai sifat terus luntur, kan udah kayak pocong mata tuh. Bener nggak? Nabi ngaca, wah luntur ini, pakai lagi sifatnya. Dandan apa bukan itu? Dandan apa bukan? Bedanya zaman dulu belum ada Scarlett. Bedanya zaman dulu belum ada Wardah. Zaman dulu mah cuman adanya sifat sesifat-sifatnya. Bener nggak? Bener nggak? Kalau zaman dulu udah ada bening, lebih bisa jadi Nabi juga treatment. Bener nggak? Cuma zaman dulu mah kagak ada dandan. Nah, berhubung dengan dandan, kelar muka rapi, semuanya pakai hembody. Jangan lupa hembody. Hembodinya warna pink, mereknya Scarlett. Sepaket 1.200.000 tuh Scarlett. Kalau mau tahu nih mama nih, ayo dah. Mama sama saya dandanannya sama. Bisa-bisa mahalan dandanan saya. Kelar make hembody, make Scarlett, udah rapi semuanya, baju urusan bini saya. Gamis dia yang nyediain, jubah dia yang nyediain, sorban dia yang nyediain, peci dia yang nyediain. Rapi semua, muka rapi, tangan rapi, dandanan, baju udah dipakai. Minyak wangi. Betul? Minyak wangi yang saya pakai 2. Yang pertama sesempredan, yang kita sempret. Yang sempret itu yang ada metanol, yang norak banget lu pada. Yang sempret. Yang kedua dioles. Kalau yang disempret saya sering makainya Amir Ud. Kalau yang diolesnya ada nih, gue bawa nih dulu. Nih, ini minyak wangi namanya Al-Ihsas Arabi. 1 mili 70.000. Ini segini, ada 10. Dia liwat lagi baik. 3 kali tau kan? Iya, 4 kali gue kasih cash loh. Ini ada 10 mili. 70 kali 10 berarti berapa duit? 700.000 minyak wangi. Ntar saya kasih sama jemaah yang bisa jawab pertanyaan saya. Ntar gue kasih, bentar dulu, cerang baru kita tangen kita. Kelar dilepet-lepet, yang satu disempret, yang kedua dilepet. Ini namanya minyak lepet. Tahu kan lepet? Dioles, norak banget pada. Lepet namanya. Satu minyak sempret, satu minyak lepet. Lepet dengan sunnah Nabi di belakang kuping, sama di pergelangan tangan pakai. Wangi nggak tuh Kiai kira-kira? Wangi. Lo minyak kedua, satu disempret, satu dioles. Benar? Datang dari transit kemari, wangi buat Kiai lewat. Kiainya udah nyampe di atas, baunya masih kecium. Saking wanginya Kiai kayak kuburan baru. Nah, dibunyi lagi deh itu. Ini salon ngapa sih ini? Kadang-kadang Kiai kayak kuburan baru, wangi buat Kiai. Betul? Wangi. Nah, ceramah nih 15 menit, 30 menit, 1 jam, bahkan sampai sejam setengah kadang-kadang. Nah, kalau udah kelar ceramah, kira-kira saya bayar 1 juta yang berani nyium ketek saya. Ada yang berani ora? Cium ketek saya. Pokoknya hidung ketek kudu nyatu, nempel pokoknya. Ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak? Nyium ketek saya 1 juta. Buset, cuma nyium doang 1 juta. Emang apa? Bau ya? Maka yang menjadi perbedaan kita dengan Nabi, pertama keringat. Sewangi dan semahal apapun minyak wangi, 2 jam, 3 jam, 4 jam hilang. Betul? Betul? Hilang. Tapi kalau Kanjeng Nabi laisa bimisik, mati lagi dia. Ini gue jadi narik urat bae ini kita. Kanjeng Nabi laisa bimisik, keringetnya teh bau minyak wangi. Namanya minyak wangi misik. Keringetnya. Makanya istri Kanjeng Nabi Sayyidatuna Aisyah kagak pernah bebelian minyak wangi. Nggak pernah beli minyak wangi. Emang apa? Karena dia punya laki
keringatnya biang-biang minyak wangi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala wa ardha, beliau selalu punya adat dan istiadat ketika menyambut Kanjeng Nabi dari mana-mana hijrah. Ketika dia pulang ke rumah, dia buka pintu, di tangan kanan Sayyidatuna Aisyah megang lap, topo, lap. Di tangan kiri dia megang bokor. Tahu bokor? Wadah. Setelah dia ngelihat Kanjeng Nabi keringetan, dilap keringet Nabi pakai lap yang tadi di kanan. Udah basah itu lap, diperes di bokor, di wadah tadi diperes. Setelah diperes, keringetnya dilepetin lagi ke badannya. Keringet Kanjeng Nabi yang tadi dari diperes boleh dibokor, dilepetin lagi ke badan Sayyidatuna Aisyah. Saking wanginya keringet Kanjeng Nabi Muhammad. Beda nggak sama kita? Beda nggak? Siapa di sini yang berani saya lepetin mukanya pakai keringet saya? Nih gue udah kelebes nih, kelebes gue udah nih, udah basah udah nih. Betul? Ada yang berani nggak di sini? Ama keringet dewek dah. Nih pulang ngaji ntar ke rumah sebelum salin baju tuh ketek lepet pakai tangan, cium dewek. Jijik nggak? Jijik. Padahal keringet kita dewek. Maka yang membedakan Nabi dengan kita yang pertama adalah keringet. Yang kedua, membedakan antara manusia ataupun umat dengan Kanjeng Nabi adalah ludah. Apa katanya? Ludah. Kok biasa namanya ludah? Karang nih, karang. Lagi zamannya musim pancaroba. Entar penter, panas, entar mendung, entar hujan. Nggak jelas. Penyakitnya cuma 3. Yang pertama ampeg. Tahu ampeg? Bengek. Apa katanya? Bengek. Yang kedua cika. Tahu nggak cika? Norabat orang wahana babelan. Tahu nggak cika? Cika itu artinya masuk angin. Masuk. Yang pertama apa tadi penyakitnya? Ampeg. Bengek. Jelek banget penyakit bengek. Apa penyakitnya? Ampeg. Yang kedua cika. Nah, yang ketiga penyakitnya ngingsrod. Orang ngerti ya? Bahasa Cikunir aneh-aneh ya? Ngingsrod. Tahu nggak ngingsrod? Nih, ibu kalau punya reak nih. Ini bawaannya pengen begitu tuh. Nah, itu namanya ngingsrod. Norak banget. Kudu didantain baik. Ngingsrod garis miring pilek. Apa? Iya pilek. Ngingsrod pilek. Nih kita lagi pilek nih. Kalau lagi pilek penyakitnya nih di kerongkongan atau di tenggorokan kan ngumpul reak. Bener nggak? Pengennya kan belepeh baik. Tahu belepeh? Beludah. Pengennya begini nih, asal ada kebun kosong. Bener nggak? Asal jalanan sepi. Tuh namanya belepeh. Ya. Nah, ketika ibu-ibu nih lagi jalan atau bapak-bapak, di depan ada orang liwat bawa motor atau bawa mobil, tiba-tiba belepeh depan kita, depan kita pisan, marah nggak kita tuh? Kesel nggak tuh? Sewot nggak tuh? Apalagi yang dilepehin orang Betawi, udah serampangan baik tuh, pengen ngajakin berantem aja bawaannya. Betul? Nih kayak saya nih, orang Betawi bocah Bekasi asli, ya. Tiba-tiba ada orang belepeh depan saya, buset, gua ajak berantem. Betul? Kenapa? Karena adat orang Betawi ada 4. Pertama ama adat rada gede, yang kedua ama malu rada jauh, yang ketiga ama utang rada berani, yang keempat ama sesumpahan rada sering. Ngerti nggak tuh sesumpahan rada sering? Asal berantem sama orang nih, nih berdepan-depanan begini nih kayak saya sama RT nih. Biar mati lu teh lu sambil gede begitu. Orang Betawi tuh, mati lu teh lu sambil gede begitu kata dia. Kata siapa? Orang Betawi. RT disumpahin mati sambil geledek. Nah, seumpama itu geledek bener-bener nyamber.
Mati nggak tuh RT? Yang nyumpain mati nggak? Mati. Lah kecipratan juga ngegeledek depan dia. Bener nggak itu? Nih, semuanya orang ketika belepeh depan kita pasti marah, nggak ada yang kagak marah. Enggak. Dan satu ketika dia nggak marah, yang kedua jijik. Nggak ada ceritanya orang amereak dewek resep, nggak ada. Amereak sendiri, mati lagi media. Kemana sinyalnya sini gue keder. Ilok gue terang begini baik ya. Kita teh amereak sendiri jijik, jember, geli, bener nggak? Apalagi kita habis ngebadok jengkol, ikan peda, sayur asem, sama sambal goang. Kelar makan begituan, belepeh reak. Mana ijo, mana kental tuh reak. Bener nggak? Ngebayanginnya aja jijik. Betul? Dan yang namanya ludah kita itu sumber biang penyakit. Biang penyakit. Nggak ada ceritanya jadi obat. Ora. Tapi kalau Kanjeng Nabi ludahnya manjur. Apa katanya? Manjur. Ludahnya Kanjeng Nabi punya kemanjuran. Biang-biang sumber obat penyakit. Kalau kita mah biang-biang sumber penyakit. Siapa orang kita ludahin bakalan jadi penyakit, berantem sama tuh orang. Betul? Nih RT nih gue ludahin, cuy, marah gak dia? Marah. Kata gue kiai kayak diserampang juga gue. Bener gak? Kesel RT. Tapi kalau ludah Nabi mah lain cerita. Lain kos urang sadaya, lain. Nggak sama ludahnya dengan Kanjeng Nabi. Ada satu cerita. Di pojokan Masjid Nabawi di Madinah ada sahabat. Ini sahabat 4 hari nggak kelihatan sembahyang, nggak pernah kelihatan sholat berjamaah. Nabi itu sifatnya rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang kepada seluruh alam. Kanjeng Nabi, ketika dia ngelihat sahabatnya satu aja kagak sembahyang, ditanyain, si Fulan kemana ya? Abang Ono kemana ya? Kebetulan nanya dengan Sayyidah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nyaut, ya Rasulullah, sahabat yang di pojokan ujung Masjid Nabawi lagi meriang. Kemarin saya longokin ke rumahnya, saya liatin dia lagi ngegeget baik. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya orang Arab ngomong yang ngegeget. Orang Arab ngomongnya ngegeget. Orangnya lagi meriangin, lagi ngegeget awaknya, ya Allah ya Rasulullah. Terus pas saya datang, itu orang pengen bangun dari kasurnya karena dia lagi kuruban baik. Ngerti kuruban? Apa kuruban? Norak banget. Selimutan. Apa katanya? Selimut. Kemarin saya longok ya Rasul, itu orang lagi ngegeget awaknya, lagi geter. Ngegeget itu artinya geter dalam kamus KBBI itu kalau kagak salah. Ngegeget atau ngegeter. Lagi kuruban baik. Kuruban artinya selimutan. Make hambal artinya selimut. Jadi jangan keder nih, ngegeget apalagi hambal, kekuruban, kan kagak ngerti itu ya. Awaknya ya Rasul, itu dia punya dengkul kalau berdiri ngedregdeg. Ngerti orang ngedregdeg? Geter gitu tuh. Kemarin saya habis longokin dia, sakit. Yaudah tuh dah, kata Nabi, hayo ntar kita longokin bareng-bareng ke sono. Kata Nabi. Nyampe Kanjeng Nabi ke rumah sahabat yang lagi sakit, ditanya tuh orang, lu ngapa Ji? Sakit ya Rasul. Sakit apa lu katanya? Meriang ini udah 4 hari. Terus pantas lu kagak gue lihat-lihat katanya di masjid. Kuan, orang kita lagi geget bae nih meriangin di kasur orang kemana-mana udah 4 hari 4 malam nggak keluar-keluar saya. Kata sahabat. Nabi nanya, kira-kira lu mau waras apa ora Ji?
Lah mau. Udah tuh kalau pengen waras mah katanya merem. Kata Nabi gitu. Merem tuh sahabat. Lah kelar merem, nggak lama lagi langsung cuy depan muka sahabat. Sahabat mukanya diludahin sama Nabi. Dilepet-lepetin mukanya gitu tuh, dilepet-lepetin sama ludah Nabi. Meriang 4 hari waras. Waras. 4 hari diludahin waras. 4 hari meriang diludahin waras. 4 hari diludahin waras. 4 hari meriangin diludahin waras. Coba besok kita punya tetangga lagi meriang. Ayo coba. Tetangga kita meriang, orang datang ke musola Al-Fatah. Wah, kata RT, kemana ini katanya Ustadz Andika? Begitu kata RT. Kata RT, mana ini Ustadz Andika? Oh, kata jemaah yang lain, Ustadz Andika lagi meriang. RT muncul aja nyampe ke rumah Ustadz Andika tuh. Tad, sakit apa Tad? Meriangin ini kita. Pantes saya kagak lihat-lihat di musola, kata RT. Kelar ngomong dia inget, oh iya, kemarin Kiai ceramah begitu ya, gua amalin tuh, kata RT. Mau sembuh kagak Tad? Mau teh. Merem Tad. Coba mukanya Ustadz Andika diludahin sama RT. Ngamuk nggak kira-kira? Ngamuk, sambut bedek manusia gitu. Kata Ustadz Andika, ya jadi RT orang ada keketebnya. PA kali ini kan muka. Kata Ustadz, Ustadz RT di PA-PA-in sama Ustadz, gara-gara muka Ustadz diludahin. Semuanya di orang kalau udah lempengan sama ludah mah marah. Betul? Nabi ludahnya jadi biang obat penyakit. Orang sakit diludahin waras. Bahkan ludahnya Nabi mah diperbutin. Semua orang pada nunggu-nunggu ludah Nabi. Dicomot lagi tuh ludah. Ada yang diinem lagi. Ada yang dilepetin ke badannya. Coba kita. Jangan ludah orang dah. Ludah dewek deh. Ini lagi pilek. Cuy, di tangan. Kita tadangin di tangan. Kita uyup lagi coba dah. Seruput. Jijik gak? Pasti. Maka yang membedakan Nabi yang kedua adalah yang pertama apa tadi? Yang kedua cakep. Berarti pada dengerin gue ceramah ini. Saya izin buka kudungan ya, gerah banget ini. Kipasnya udah di atas soalnya kagak dikebawain. Gimana ge caranya kita nyindir? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang ketiga yang membedakan Kanjeng Nabi dengan kita-kita orang adalah Nabi itu orangnya belum lahir tapi namanya udah disebut. Orangnya belum lahir, namanya udah disebut. Kira-kira orang perumahan Wahana Babelan kawin belum tuh perawan, bunting belum, tiba-tiba udah lagi nyari nama dia bakal anak. PA nggak ada orang, stres begitu. Seleter kurang segantang. Lah seleter kurang segantang lah banyak kurangnya ya. Kawin belum, bunting belum, lagi mikirin nama nama. Oh ini bakal nama anak gua, lah kawin belum apa belum. Tapi Kanjeng Nabi jauh-jauh sebelum lahir namanya udah disebut-sebut. Kiai goroh, bohong mulu jadi orang. Mana ada ceritanya sih ada orang belum lahir namanya udah disebut. Maka kita lagi ngebahas tentang kemuliaan Nabi yang tadi saya bilang. Kalau mau kenal dengan Nabi, kita harus lihat dan kenali sejarahnya. Baca kitab Maulid. Di dalam Maulid Ad-Diba pasal yang kedua. Berapa katanya? Pasal keberapa katanya? Pada ogabet nyautin ngapa sih emang? Udah pada lapar emang ya? Apa udah pernah ngantuk? Udah ngantuk kali ya? Lihatin apa ini orang ganteng ini lagi ceramah begitu saya.
Ya, lu udah cakep banget make up kemarin, gak mau diliatin. Liatin apa, Po? Liatin, Po ya. Liatin ya, dengerin ya. Bapak-bapak dengerin. Terus saya tanya, jawab. No, yang di pos, no. Lu duduk baik, berdua tiga. Terus sautin ntar, ditanya. Ya. Nah, dalam kitab Maulid Ad-Diba pasal kedua. Sebelum saya baca, kalau di dalam adat pondok pesantren Salafi, khususnya kami punya guru, kami punya orang tua, almarhumlah Buya Uci, selalu mengajarkan tiap-tiap santri salaf ketika memberikan ilmu, ketika ceramah atau tausiah atau mau'idatul hasanah, maka jamaah kudu diajak ngaji. Jangan cuman penceramahnya doang cetom wedek dewe. Empok sama abang dibang dengerin doang. Ya. Makanya biar kiainya ceramah, lu pada nyautin. Begitu maksudnya. Betul? Bareng-bareng kita ngaji. Makanya saya jelasin nih. Al-hadisu saniyan Atha bin Yasar Ka'abil akhbar. Qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata bi fatatuhu fa idza fihi an-nabiyyu yakhruju akhiruz zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Begini katanya nih. Dalam pasal kedua Al-Hadisus Sani, pasal kedua, cerita yang kedua. An Atha bin Yasar. Ingetin namanya, Atha Yasar, anaknya si Atha, babanya Yasar. Ingetin, siapa anaknya? Babanya. Ingetin tuh, Atha Yasar. Udah begitu juga. Si Atha Yasar begitu juga. Nama anaknya siapa? Babanya. Qala berkata, Allamani, saya belajar. Abi Taurata, kepada baba saya kitab Taurat. Yang belajar siapa? Keder lagi baik. Anaknya Atha, babanya Yasar. Saya belajar sama baba saya. Berarti yang belajar siapa? Yang ngajarin? Pinter. Udah tibang itu aja udah Atha Yasar. Jadi empok kalau pulang ntar nih ngaji, lakinya kan nanya, lu maulid dapat apa? Si Atha Yasar gitu juga. Ingetin ya. Ingetin. Kiai udah gerowokan baik nih. Qala allamani abi Taurata illa sifran wahidan. Di dalam Masdud Durain, Imam Al-Ghazali bilang, kitab Taurat teh cuma ada 10 lembar. Ada berapa? 10. Illa sifran wahidan, kecuali 1 lembar. 10 kurang 1, sisanya berarti yang udah dibelajarin berapa lembar? Nyaut yang kompak. Berapa lembar? 9. Illa sifron wahidah. Ya bocah. Gue lagi nungguin bocah nih itu di. Abi fatahtuhu falamma mata abi. Babanya bilang. Siapa yang bilang? Bilang sama siapa? Mato. Falamma mata abi, ngomong nih bapaknya, toh. Dengerin toh. Ini yang selembar enggak gua ajarin ke lu kagak. Yang selembar ini gua masukin visunduk ke dalam kotak. Ini kotak dirantai, tuh kotak digembok, dikoncem babanya. Jangan lagi lu buka tuh lembaran. Jangan lagi lu pelajarin tuh lembaran. Lu ngedeketin itu kotak, copot pala lu. Kata babanya. Perbedaannya orang dulu sama orang sekarang lain. Bocah dulu. Kita lagi bahas bocah dulu. Zaman-zaman saya dah. Tahun 2000-an. Hiburan itu cuma ada 2. Pertama TV, yang kedua layar tancep. TV sama layar.
Kalau mau nonton TV kudu pergi ke balai RW. Karena yang punya TV dulu tibang se RW-RW-nya. TV-nya belum ada warnanya, belum. Nyoloknya bukan nyolok ke stop kontak, nyoloknya bukan ke jack, bukan. Nyoloknya ke aki. Benar? Asal akinya tekor, akinya habis, itu TV nyiut kecil gitu. Hilang lama-lama tuh TV. Bener nggak? Tuh pertama TV. Kalau TV lagi rame yang nonton, hiburan yang kedua layar tancap. Layar tancap kalau asal udah ada Susana, ada Berry Prima, ada Adven Bangun, ada Roma Irama, resep bae itu layar tancap. Kemana peginya tuh layar tancap kita datengin. Bener nggak? Zaman dulu, karena berhubung tahun ntar malam ada layar tancap. Ceritanya ini mah, ada layar tancap nih ntar malam. Dari abis asar nih bocah udah beberes kan. Baju digosok, celana digosok, sarung dibawa disangklein begitu tuh. Kayak pos kamling. Ya kan? Bakal ngegelaran ntar nonton layar tancap. Rantang diisi-isiin. Zaman dulu mah kan belum ada es cekek. Tahu nggak es cekek lo? Teh Sisri. Zaman dulu mah kan belum nemu es cekek. Apa-apa kita berbekal dari rumah bawa rantang. Tuh rantang ada nasinya, ada ikan asinnya, ada tahu tempenya, ada sambal, udah komplit pokoknya di situ. Entar malam pengen nonton layar tancap. Datang maghrib, aki-aki itu ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maghrib nih. Kelar sembahyang maghrib, gue pengen pergi nonton layar tancap. Keluar dari kamar habis maghrib, tangan kanan nenteng rantang, tangan kiri megangin sarung, sarung. Bener? Keluar dari kamar, babanya ada di pelataran. Itu baba lagi duduk di bangku begini nih, dihadepin meja, ada kopi, ada rokok. Babanya maghrib. Nih bocah dari kamar ke ruang tamu sampai keluar ke pelataran, babanya nengok. Mana lu bocah? Udah. Zaman dulu mah asal baba yang nanya aja udah takut baik kita. Anu. Mau kemana lo? Pengen nonton layar tancap, Di mana? Belah sono. Nah, kelar udah ketahuan pengen nonton layar tancap, itu babanya rokok dimatiin. Kopi digeser. Dia bangun, tangannya tulak pinggang. Jangan lagi-lagi lu nonton layar tancap, kaki keluar ngeblengkah selangkah, pala lu bopotek. Kata babanya. Kira-kira itu rantang. Mental gak itu rantang? Mental. Baju sadadanya aur-auran. Yang tadinya pengen nonton layar tancap, balik lagi ke kamar nangis auk-aukan. Tahu auk-aukan? Begerungan. Begitu nangisnya. Sampai ampek-ampek nangisnya. Saking ku kagak bolehnya nonton layar sama babanya. Nah, lain cerita. Zaman dulu itu mah. Zaman karang. Hari Minggu nintar nih. Hari Minggu. Bocah libur sekolah. Jam 10 pagi dia baru bangun. Namanya bocah. Benar? Aturan dia sekolah kagak sekolah, jam 10 dia habis-habisin tidur dah tuh. Bangun tidur nyarap ora, mandi ora, HP dipegang. Betul? HP dipegang, WA temen-temennya dah, mabar. Mabar FF ada, mabar ML ada, mabar Roblox ada, ya dong ya? Iya udah, gue main-mainin. Bangun tidur, iler, bergerak tuh bocah. HP dipegang, nyarap belon, mandi, biarin dah antepin dah dari jam 10 dia main HP. Datang Johor, udah Johor, emaknya liwat dari dapur ke depan. Itu bocah ada di ruang tamu di atas bangku begini. Di atas bangku sambil megangin HP, udah nukik aja tuh HP begini nih, udah miring aja tuh HP. Betul? Jam 12. Jam berapa katanya? Jam 12. Johor main begini. Setengah 3 mau deket asar, emaknya lewat lagi. Itu bocah megang HP masih miring, cuman duduknya udah belonjor, kakinya udah dipajuin begitu, udah di bawah tuh sambil nyender. Johor,
Setengah 6 mau maghrib, itu bocah masih HP baik, mainnya sambil rebah tengkurep. Dari duduk di bangku, turun ke bawah belonjor, sampai rebahan, sampai tengkurep mainin HP. Kira-kira kita yang jadi emak ngiatin bocah dari jam 10 pagi sampai maghrib main HP baik, marah apa orang? Marah nggak? Sewot. Abis dah tuh emak ngata-ngatain anaknya. Bocah bener-bener ya, udah tahu besok pengen kolak kerjain PR apa lu main HP aja gawean lu diomelin gitu bocah mah anteng aja main HP dia. Bener gak? Nah lain lagi nih yang lewat, lain lagi. Bener gak tuh? Marah nih mama, wah lu cetom aja di dewek tuh, gembretan aja dewek mama. Nah, anaknya mah diem aja anteng. Babanya di depan ngelihat anak sama emaknya libat berantem, sewot masuk lagi ke dalam. Ngapa sih katanya lu pada berantem aja berdua? Ngapa memang? Oh no bang, si entong main HP 2 hari pagi bang, sampai waya gini kagak sudah. Babanya ngomel lagi, lu dengerin gak lu kalau dibilangin sama emak lu? Taruh tuh HP, jangan HP be, makan belum, mandi belum, apa belum? Bocah karang. Diomelin sama emaknya sama babanya, kagak takut, kagak, dia berdiri. Ngapain berdiri? Lak-lakan babanya, tenggorokan babanya dipelototin gitu. Ngapa? Emaknya nambah-nambahin, ngomel lagi baik. Gue banting nih HP, kata emaknya. Gue banting nih HP, taruh gak tuh HP? Apa yang anak lakuin? Tuh HP diambil, dikasih ke emaknya. Nih banting. Banting nih HP. Emang boleh emak yang beliin? Bener gak? Banting nih HP. Bocah karang sama bocah dulu lah. Hai. Nah, Sayyidina Ato denger apa kata babanya. Falamma mata abi, setelah babanya meninggal. Siapa yang meninggal? Nah, udah lupa lagi baik. Siapa yang meninggal? Sama Ato dibuka tuh kotak. Ternyata di dalam kotak yang selembar sisa dari kitab Taurat menjelaskan tentang seorang nabi yang akan lahir di akhir. Di mana kesebutannya mauliduhu bi Makkah, lahirnya di Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bisyam, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Kalau kata kita mah karang negeri Syam itu saudara kita yang di Bombay, yang dibom. Di mana itu? Palestina. Nih Kanjeng Nabi. Dari zamannya kitab Taurat, Allah nurunin 4 kitab. Yang pertama kitab Taurat siapa yang megang? Nabi. Lah, pada ngaji apa kagak sih ini sebenarnya? Kitab Taurat diturunkan pada Nabi. Yang kedua kitab, diem baik. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud. Yang ketiga kitab diturunkan pada Nabi Isa. Yang keempat kitab diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Si Ato belajarnya kitab Taurat. Zaman Nabi siapa tadi katanya? Di zaman Nabi Musa Kanjeng Rasul udah lahir apa belum? Udah lahir apa belum? Jangankan Nabi, engkongnya belum dikeja. Ngerti nggak dikeja? Belum dibuat belum. Engkongnya, siapa engkongnya Nabi? Pada diem baik ya. Asal ngaji begini gue udah ngantuk udah. Engkongnya Nabi siapa? Ayo bareng-bareng baca biar pada melek ya. Abdullah, nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Berarti siapa nama engkongnya?
Ya lebar lagi dibaca. Nah mangkongnya siapa? Mamangnya ayo lo keder lo. Nama engkongnya Abdul, nama mamangnya Abu, nama babanya ya dimikir dulu. Nama babanya, nama emaknya, nama bininya. Nah mikir lagi baik. Fatimah udah nyawat kenceng salah lagi. Nama bininya Khodi, nama anaknya lah kudu apal atuh. Betul? Kan lagi maulid, biar kita semakin kenal dan dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh dijelasin di dalam kitab Taurat, nabinya belum ada, engkong-engkongnya belum ada, jaraknya hampir 600 bahkan sampai 700 tahun. Dari zaman Nabi Musa ke Kanjeng Rasul namanya udah disebut. Dan di dalam itu kitab Maulid dijelasin lagi, yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul ummah. Itu nabi akhir zaman sebaik-baiknya nabi dan umatnya adalah sebaik-baiknya Siapa umat Kanjeng Nabi? Siapa? Ngaku baik ngaku. Emang kita diaku? Belum tentu kan? Betul? Siapa sih umat Kanjeng Nabi? Orang yang lidah dan mulutnya basah membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu baru umat Nabi. Lah kita makan ngaku doang jadi umat, bener gak? Saya umat Nabi akhir zaman, pret. Emang apa pret? Sodakonya 2.000. Lah 2.000 mana lecek tuh 2.000? Ya ilah. Kotak amal asal mendekat astagfirullah baik. Asal kotak amal udah liwat baru alhamdulillah. Jadi umat Nabi sewot bae sama tetangga. Tetangga beli motor kita yang meriang. Tetangga beli mobil kita yang godem. Jadi bini niat tetangga beli emas sampai bererot kalungnya itu. Kalungnya, gelangnya, antingnya pakai emas. Walah, sampai mencilak. Tahu mencilak? Mentrelet. Saking banyaknya emas. Dari pergelangan tangan sampai sikut dipakai tuh emas. Tetangga beli emas, tetangga kita sewot, laki dioncog habis-habisan. Makanya bang jadi orang mah gawe kerja getap. Lihat no tetangga sebelah, gawe orang apa orang? Itu namanya gelang sampai breron. Lah lu sama gua 10 tahun lu jadi laki gua belum pernah nyenengin gua pisan. Bener nggak? Lah andainya jadi laki apa-apa asal ngopi pengen diseduin. Asal makan pengen disendokin, pengen ditegur be ama bini, buset jadi bini galak banget. Mentek galak jadi bini, makanya laki pada menkercet, kecil laki. Gede kagak, tinggi kagak, diomelin bae sama bininya. Betul? Betul. Coba mama sini pada galak enggak, Pak? Wayanya Pak, lempengan ini mas sautin aja bang habis sih. Semuanya udah kagak lain. Maka umat Nabi itu umat Nabi, orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi, dia adalah umat Nabi. Siapa syarat-syarat dan salah satunya insya Allah kita yang hadir malam hari ini. Amin ya robbal. Kenapa insya Allah? Karena kita masih duduk hadir memperingati maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Maka umat Kanjeng Nabi terbagi menjadi 3. Terbagi jadi yang pertama sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang pertama umat Nabi golongannya masuk ke dalam sorga nyelonong. Masuk sorga kayak rumah dewek. Ora lagi mampir-mampir. Orang lagi negor-negor nyelonong be masuk sorga. Buat siapa itu rombongan yang pertama? Orang yang nyelonong masuk sorga syaratnya kudu ada si alim. Ada nggak di sini yang namanya alim? Lo pada melentok baik. Ada nggak yang namanya alim? Nggak ada ya. Si jahid ada nggak di sini yang namanya jahid? Ora ya.
Si Suhada ada nggak di sini? Bang Suhada? Nggak ada Suhada ya? Si Alim ora, si Jihad ora, si Suhada ora. Lah kalau ora berarti bukan rombongan yang orang masuk, berarti kita ora, berarti jangan menyelonong belo. Benar? Yang kedua, wasulusun yaktuna bizunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Ringkesnya, singkatnya, rombongan yang kedua bawa dosa dalam kurung cuman sedikit. Yang kedua tuh, rombongan kedua bawa dosa, gablek dosa, punya dosa cuman sedikit, dikit. Nah sekarang saya mau nanya nih, ini jemaah Maulid Musola Al-Fatah dosanya dikit atau banyak? Banyak ya. Pak Bulatak dosa ya, ngampar baik itu dosa ya, bener nggak? Banyak kan? Kalau ada yang ngaku dikit, bohong berarti dia. Kenapa emang bohong? Kita ini yang hadir semuanya tukang bohong semuanya ini. Kagak ada yang jujur pisan jadi manusia. Jadi manusia udah jelek banget itu bahasa. Jadi manusia kagak ada yang jujur pisan nih yang hadir. Apalagi mama tukang bohong. Nih mama kelar ngaji ntar ngomong sama RT. Jangan ngundang lagi kiai begitu. Masa gua katanya dikatain tukang bohong? Mama saya katain tukang bohong, marah nggak mak? Marah ya? Gak seneng ya? Sialan banget jadi kiai. Mentang-mentang megang mic gue dikatain tukang bohong. Emang benar. Mama memang biang-biang tukang bohong. Kenapa dibilang tukang bohong? Saya kasih contoh nih. Nih mama semuanya yang pada duduk di mari pada sehat semua? Sehat ya? Di sini semuanya pada nyuciin baju laki ya? Ya. Nah. Kelempengan ini mana nih kelempengan nih? Yang dicuci pakaiannya lepis, celana lepis. Sebelum celana lepis dicuci kan direndam dulu ya? Bener nggak? Nah, sebelum direndam kan dirogoin dulu kantongnya ya? Nah, kantong belah kanan dirogoh, ditarik keluarnya benang. Nggak ada duitnya berarti itu. Kanker berarti itu bocah. Kantong kering, nggak ada duitnya. Pas kantong yang kiri ditarik ada cepean. Ada 100.000 nih. Nih gue tanya. Kira-kira, ayo udah gue berdiri nih ya. Kira-kira itu duit yang cepet dibalikin orang? Orang ya? Rezeki tukang nyuci ya? Iya gue duduk lagi. Rezeki tukang nyuci kan? Iya, yang cepet itu ya? Dari kantong laki jadi ke kantong bini ya? Jadi punya kita ya? Cakep udah mau diapain gue udah cakep baik. Sore mentakan habis asar lakinya balik ke laki. Pas balik dia niat itu lepis udah dijembrengin di jemuran, dilihat di jemuran. Nah megang pala tuh laki. Nah, perasaan tadi itu masih ada di tempat cucian, ngapa tau udah ngegantung baik tuh lepis. Kata lakinya ngelihat lepis udah dijemur kan yang dipanggil bininya ya. Malo, mari bentar dah. Kata lakinya, datang tuh bininya, ngapa bang? Mana celana sampai nyuci? Lah gua, kata bininya. Terus kelar dia ngomong, lakinya begini. Nah, perasaan gua, itu kantong lebah kiri ada duit cepenya dah. Lakinya nanya sama bininya, lu ngiat apa ora? Jawabannya apa? Ora. Nggak bakal ngomong ngiat ora. Nggak ngiat bang, ngiat gue semua gak ngiat gue mah. Bohong gak itu? Berarti mama yang hadir tuh kang bohong semua, kagak ada yang jujur pisan. Bener nggak? Nah ngomong ke lakinya nggak ngiat. Nah saya kasih ilmu pak. Kalau kita udah nanya sekali sama bini masalah duit, jangan diterusin. Gua kata jangan. Kalau diterusin kiamat 3 hari 3 malam kita jadi laki baik-baik. Kalau kita nanya tuh duit di kantong ada apa ora, kan bini nyaut nih ora. Udah stop. Gua kata stop. Jangan diterusin. Apalagi nanyanya pakai perasaan, bahaya. Lakinya negesin, enggak neng perasaan gua. Nah kan pakai perasaan tuh, baik. Gua kata baik. Lempengan ini mah jangan tahu berapa, gua kayak sama jadi kayak begitu dibentak bae begini. Sama baik kalau 2 kali kita negesin. Bener gak gitu? Jangan jadi tegesin. Kalau ditegesin, bini kita yang cakep banget nih kayak Ratu Bilqis.
Cakep banget bini kita kayak Ratu Bilqis. 2 kali kita tegesin itu bini jadi kuntilanak biang. Buset. Rambutnya mentak geriap. Geriap. Rambut lurus ngegeriap, udah tahu acak-acakan tuh rambut, mata marong merah. Wah, bahaya. Gua kata bahaya. Apalagi kalau mama udah ngongking gitu tuh. Nah, lu ya. Nah, kalau udah bahasa lu ya bye-bye. Gua kata bye-bye. Lu ya jadi laki. Lempengan itu melak-lakan lakinya gitu, ujung gue yang lebihnya. Ayo lo, urusan duit. Tebang urusan cepet, berantemnya bisa 7 hari 7 malam, Pak. Makanya jangan diterusin. Berhubung mamanya tukang bohong, sama lakinya gitu. Bininya tukang bohong, lakinya apa? Lagi. Yang cowok tukang bohong semua. Kalau bapak-bapak yang lain sengaja nggak saya tunjuk. Takutnya gue kagak diundang lagi. Apalagi dia yang di atas, kalau gue tunjuk bahaya cilaka 17 gue yang ada. Makanya nggak saya tunjuk, anggap deh saya dah mewakili hati dan perasaan laki-laki. Nih saya mewakili perasaan laki-laki. Tenang Pak, gue belain. Nih saya jangan ke yang lain, saya aja. Emang jadi kiai udah bener banget jadi orang. Ayo dah. Kata ibu-ibu mah kata bapak-bapak kali yang namanya kiai mau ya sama ibu ada getap begitu ya. Bener nggak? Sama sembahyang nggak ketinggal, sama puasa nggak ketinggal, wirid uang tasbih di bawah, weh tasbih. Bener nggak? Namanya kiai, bener nggak? Baca kitab, baca dalil, apal hadis segala macam, begitu kan pikirannya. Tapi apakah ibu berpikir seorang kiai menang lawan bininya? Belum tentu. Belum tentu. Saya punya cerita tentang bohong tadi tuh, tentang bohong. Nih, saya kan nganten baru. Saya nganten baru nih. Nganten baru ini. Awal bulan Maulid kemarin diundang di Subang. Diundang saya di Subang. Di daerah Jatireja, dekat Pondok Pesantren Al-Islah Romo Kiai Haji Uspuri Ansor, murid daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masih ada beliau. Diundang saya ke Subang awal-awal bulan Maulid. Kelar ceramah diamplopin 8 juta. Di Subang. Dengerin. Di Subang diundang Maulid. Maulid, acaranya Maulid, bukan mirot, bukan. Maulid. Ini acaranya apa ini? Sama ya? Iya. Ini mah di Subang nih. Di Subang. Diundang Maulid suruh ceramah. Kelar ceramah pulang diamplopin 8 juta. Berapa katanya? Yang kenceng apa nyautnya? 8 juta ya. Di Subang 8 juta teh. Oh sama, iya dah. Awas lu ya. Kalau kagak sama gue tegesin besok. Gue datengin rumah RT, gue udah. Liatin lu ya. Tuh, RT kan bohong nih RT nih. Bagaimana mau jujur, RT aja bohong. Kata dia sama, ntar gue pulang gue liatin. Di Subang, dia amplopin 8 juta kok. Biarin gue ulang-ulang lagi. Panitia biar pada keringet dingin dulu ya. Mikir udah kiai mahal amat 8 juta. Lah, bagian tile aja 15 juta. Bener gak? Tile gue ceramah udah setengah jam lebih nih. Bayar men gue pengen najis temenanan. Lah, gue mah haram jodoh, gue balik lagi. Gue tandain di musola. Gak mau, gue undang lagi, liatin aja. Awas lu ya, bagian. Lah, gue sama Tile sesama kok. Saya sama Ustadz Tile, Kiai Nur Fadilah, itu satu keluaran produk dari Kiai Haji Abu Hanifah. Dari Kampung Rambutan. Saya sama dia sama baik ngajinya di sono. Lah, ilok temen gue 15 juta. Gua gope, kan orang pantas ya. Lah gurunya satu, ilmunya tuh bagian amat, gue mau gue sindir-sindirin. Emang mix saya doang yang megang ya, nggak ada lagi. Ya udah, di Subang, balik lagi nih. Di Subang diundang dapat 8 juta. Namanya nganten baru. Ya, nganten baru mah kan kagak ada mola-mola. Sedang girang-girangnya punya bini nih. Nah, gue punya bini nih. Duit yang 8 juta orang saya keset, orang saya buka. Pokoknya gue mah tahu itu dari panitia 8 juta, begitu kata dia. Nah, di sini mah belum ngomong tuh panitia berapa duit gitu. Panitia ini mah di sono ngomong. Katanya 8 juta itu. Nah, nganten baru dari Subang saya balik ke Cikunir. Nyampe di Cikunir, saya ngetok pintu. Nih, tangan kanan udah masuk ke kantong, udah megang duit amplop gepokan. 8 juta.
tangan kiri nentengin parcel. Tuh, ya. Jadi kudu ada ini dua-duanya. Kanan kudu ada amplop, kiri kudu ada parcel. Lah orang ada, gue dioncok bini sama bae. Ya po ya. Nah, ngetok pintu. Assalamualaikum. Sautin sama bini saya. Dia buka pintu, kelar buka pintu tangannya ngangsrong begitu tuh. Gua kata pengen salaman, orang minta jatah, ceramah mana katanya bayaran, begitu kata dia. Lah, gua keluarin nganten baru, bener nggak? 8 juta tebel banget po. Wah, 8 juta, busuk loh. Kita kasih ke bini, neng tuh. Loh, megang duit 8 juta, megang duit 8 juta. Bini saya yang tadi saya bilang kayak kuntilanak biang, itu berubah jadi Ratu Bilqis terbalik. Buset, bahaya banget. Saya seumur-umur jadi lakinya dia. Nih ngomongin bini saya nih mah. Saya mah berharap semoga bini saya kagak nonton live. Bahaya, gue pulang dionjok lagi main ini urusan. Nih, bini saya yang tadinya galak megang duit 8 juta ya. Ya, megang duit 8 juta. Ya Allah, bahaya banget. Bahaya banget. Selama saya jadi lakinya, habis dikasih duit 8 juta, baru itu kopi saya ada tatakannya sama tutupannya. Baru itu. Sebulan dikasih 8 juta, boro-boro. Neng, seduin apa neng gua kopi? Nyeduh dewek. Gitu dia. No kompor kata depan biji mata. Gitu dia. Iya dah. Bagian omongan gua takut mau bini ya. Iya ceritanya, ini mah ceritanya. Ya Allah, kasih duit 8 juta, mentak bahaya banget. Bini saya. Kopi ada tatakannya, ada tutupnya, gelasnya yang cangkir, yang ada gagangnya begitu. Ya Allah, baik bang. Sebelum kopi diseduh dia nanya, kakak, ini kopinya mau air godogan, apa air dispenser? Begitu kata bini saya. Lah saya kan yang jadi lakinya kaget ya. Baru seitu-itunya saya punya bini begitu. Gitu ceritanya ini mah. Nah, saya makan bukan kopi doang nih demen. Rokok kan juga demen tuh ya. Kebetulan hari itu sih kagak gablek duit. Tebang itu doang tadi tuh yang 8 juta gua kasih ke bini kan ya. Nah kan kalau udah laki ngasih duit ke bini mah udah jadi duit bini kan begitu ya. Kurang lebih begitu dah, kurang lebih. Makanya Pak jangan jujur-jujur banget jadi laki. Punya duit 1 juta, jangan sejuta-sejutanya. Blangsak lu jadi laki. Gua kasih tahu lo. Ini makanya ini mah gua lagi cerita tentang gua dewek be ya. Dengerin nih. 8 juta banyak apa dikit kok? Banyak ya. Nah kebetulan rokok saya habis. Bini saya habis nanggapin duit kan masuk ke kamar. Lah gue masuk lagi ke kamar. Neng, ngapa kak? Bagi duit sama gue neng. Gocap aja neng. Gue kata gitu. Kenapa sih katanya? Beli rokok, kopi ngebul rokoknya orang. Kata saya begitu. Bener dirogoh kantong, bener sama dia dirogoh. Itu ngasih nyumpah. Nih katanya balikin. Buset. Lo gue ceramah capek-capek dapat 8 juta tiba gocap suruh balikin. Tuh bini pak tuh baik. Minjem duit gocap, gua kata mau balikin gocap, lempengan kita balikin gocap dia marah. Lah, balikin duit gocap, pajaknya 450. Minjem duit gocap, pajaknya 450. Minjem gocap balikin gope. Rempuan tuh Pak, tuh rempuan. Kalau kasih duit, minjemin duit udah lain cerita. Makanya dari situ gua dendam sama bini gua. Orang lagi-lagi gua mau pulang ceramah diamplopin bagian katanya 3 juta ge. Mual gua kasih semuanya sama bini gua, nelangsak gua jadi laki. Mulai dari awal maulid sampai waya gini nih, kayak karang nih karang. Kan saya ceramah nih. Ntar kan kelar ceramah kan diamplopin ya. Kan tadi kata RT sama ya. Kalau nggak sama bagaimana dah? Ayo kalau nggak sama, kita oncok RT-nya ya. Kita demo bareng-bareng boy ya. Empok girang kan saya ceramah. Girang ya. Pokoknya empok kalau saya mau ikhlas redo oncok gitu RT-nya. Kudu sama, kalau kata dia sama. Ya Pok, ya. Nih pulang ceramah diamplopin RT. Lah saya emang gak langsung pulang ke Cikunir, mampir dulu. Kemana dah? Warung Medura. Ngapain ke warung Medura? Beli amplop baru. Beli amplop baru. Beneran gue ngejujur-jujur aja nih mah. Makanya asisten saya nih, dia kan bawain tas baik. Itu tas ada pulpen itu. Pulpen, tahu nggak pulpen? Itu ada fungsinya itu, luar biasa fungsinya itu.
Habis beli amplop baru, pulpen kita keluarin. Kita tulis lagi di amplop baru, penceramah, gitu. Ya kan? Nah, amplop yang dari RT kan gue buka. Gue buka nih, serelek, trek, 8 juta. Orang sama, katanya sama. Bener kan? Dan sama kata dia, awasnya kalau agak sama, bagian gue tegesin baik. Dan kiai kalau kagak banyak duit kok mati kiai. Gawe ora, ya kan? Ngejama kan saben wayah kiai mah. Makanya kiai mah anak banyak banget, iya. Santrinya lah kan ngempanin sono segala macam. Nah, itu duit tuh dari RT tuh. Saya keset, saya buka 8 juta nih. Yang 3 juta saya rambit. Tarik tuh 3 juta keluar. Masukin ke amplop baru. Lemnya cabut, tempelin lagi. Kan udah ditulis penceramah tuh. Taruh dashboard mobil. Aman tuh 3 juta buat bini. Nah, sisanya kan 5 juta. Makanya empok kalau punya laki ustad, kiai, tukang ceramah, baik-baik. Kalau punya laki keluar acara maulid pakai jas, pakai gamis, baik-baik. Kantongnya banyak banget itu, Pok. Jas aja kantongnya 3. Kanan, kiri, atas, belum yang dalam. Kokoknya sama, kanan, kiri, atas, bawah, ada apa itu kantong. Nah, sisa duit yang 5 juta bagaimana tuh caranya saya umpetin biar kagak kendus sama bini saya. Soalnya yang namanya perempuan itu punya penciuman lebih tajam. Wah, Allahu Akbar. Itu duit, yang namanya duit. Kalau laki cium kan gak ada aromanya. Itu ngapa kalau sama perempuan mah duit kita celipin di dalam lemari paling pojok ketahuan bae sama bini. Taruh di sepatu ketahuan, taruh di kaos kaki ketahuan. Tuh bini tuh bae-bae penciumannya luar biasa. Bener nggak? Kantong kanan gope, kantong kiri gope, atas gope, udah berapa tuh? 1,5 juta. Nah, di gamis dalam lagi. Kanan gope, kiri gope, atas gope, udah berapa itu? 3 juta. Kalau pakai udeng-udeng yang 2 juta, tempilin pelintir-pelintir kecil-kecil tuh duit cepet. Masukin kemarin, udeng-udeng. Nah, bohong apa kagak tuh? Bohong nggak? Kiai ge manusia, tukang gorok, tukang bohong sama bae, kagak bedanya. Perempuan bohong, laki bohong. Impas apa belum? Impas sudah kan? Sama-sama tukang bohong kan? Dosanya banyak kan? Berarti rombongan kedua yang tadi dosanya dikit masuk apa orang? Mual. Nah, tinggal yang ketiga. Bika amsalil jibal. Bawa dosa kayak tumpukan-tumpukan gunung. Siapa orangnya? Dah, diem baik. Tadi katanya dosanya banyak kok. Kayak gunung, dosanya kayak gunung. Gunungnya bertumpuk-tumpuk. Siapa tuh orangnya? Kita orang yang rombongan ketiga dosanya banyak. Maka dalam Maulid Tiba dijelasin, fayaqulul haqqu izzah la jalala la ajaltu man akhlasa li bi syahadati kaman kazzababi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Rombongan ketiga kan kita nih jemaah Maulid Musola Al-Fatah. Kita orang nih rombongan yang ketiga dosanya banyak, bertumpuk-tumpuk, dosa pabulatak dosa kita. Rasa-rasanya mau masuk surga, mual masuk, mual. Sakingku kebanyakan dosa. Benar? Maka kuncinya kalau masuk surga cuma satu. Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Di mana didapetinnya syafaat Kanjeng Nabi? Itu orang seumur hidup pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar la ilaha illallah muhammadur. Sekali seumur hidup pernah baca itu, tandanya kunci masuk surga. Amin ya robbal. Maka terakhir saya kasih umpama. Di dalam itu Maulid menjelaskan salah satu malaikat namanya malaikat Hafadoh. Apa namanya? Malaikat Ini malaikat Hafadoh punya tugas. Tugasnya disuruh turun sama Allah dari langit ke bumi buat datang-datangin majlis. Ini kita yang lagi datang duduk di majlis apa bukan? Majlis ya. Ketika duduk di majlis berarti ada nggak tuh malaikat? Di mana nangkringnya tuh malaikat? Nggak ada yang tahu kan?
Itu malaikat punya tugas nyomotin dosa-dosa kita. Nih kita yang pada hadir, pulang dari tempat ini rontok dosa, udah pada kagak gablek dosa. Amin. Ya Robbal. Saya jamin 1000%. Pulang dari maulid nggak bakal gablek dosa. Itu dosa kita dicomotin sama malaikat hafadoh, dibuntel sama malaikat hafadoh di satu buntelan. Dia lapor sama Allah, ya Rob. Di mana penjelasannya? Di dalam kitab Nasaihud Diniyah karangan Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini malaikat kelar ngebuntel dosa kita, laporan, ya Allah, nih dosa jemaah musola Al-Fatah. Tuh lihat tuh dosanya sampai gue buntelin tuh. Buang kemana ini dosa? Berhubung laut yang dekat di sini adanya kan Pakis. Kalau nggak Pakis, Muara Gembong paling dekat dah tuh. Muara Gembong tuh laut paling dekat. Kata Allah, malaikat, tuh dosa musola Al-Fatah lu buang ida sono ke Muara Gembong, ke laut. Tuh malaikat hafadoh lagi bawa dosa kita ke laut. Laut dari jauh nyaut, mau kemana lo? Kata laut. Malaikat ngomong, lah gue pengen kemari. Ngapain lo kemari? Gue pengen buang dosa. Dosa mana itu? Musola Al-Fatah lagi maulid. Nih gue pengen buang ke lu. Kata laut Pakis, Muara Gembong, dia nyaut, kalau tuh dosa lu buang kemari, gue ngaub nih, gue tsunami, gue tenggelemin tuh orang-orang sewahana Babelan. Kata Muara Gembong, biarin perumahan itu wahana Babelan kelep sama gua. Kalau kata tuh dosa lu buang kemari. Nah, malaikat apa dong mikir? Iya juga. Kalau gua buang kemari, lah perumahan wahana Babelan kelelep sama air. Kita makan jadi manusia, tinggi kagak, gede kagak, bentek. Kalau kata orang Cikunir mah bentek, gede kagak, tinggi kagak. Paling tinggi banget dia 1,50 meter, 1,5 meter paling tinggi. Kalau atlet renang 2 meter lebih, kelep dia cakep, orang jangkung kelep pantes tibang seleher, nyengir masih bisa, senyum masih bisa, atlet kelep. Coba kalau kita mana bentek, tinggi ora, gede kagak, kelep, ketibang tangan doang ciprak-ciprok begitu tuh. Mukanya udah ketutup sama air, bener nggak? Nggak pantas. Maka kata malaikat, ya Allah, itu laut nolak. Terus nih dosa mau dibawa kemana? Bawa ke Krakatau. Kata Allah, dibawa tuh dosa ke Krakatau. Nyampe mau deket Krakatau ngomong lagi. Kata Krakatau, kalau lu bawa tuh dosa kemari, apalagi lu buang kemari, gua meleduk nih. Kata Krakatau. Kata siapa? Krakatau. Gua meleduk nih. Lah malaikat mikir lagi baik. Kalau Krakatau meleduk, lah bures semuanya ini. Jangan cuman perumahan wahana Babelan, sebokasi bures sama Krakatau, bener nggak? Maka malaikat kan udah dikerjain sama kita 2 kali tuh, bolak-balik bae dia ke Gembong udah dikerjain, Krakatau mana jauh di sono dikerjain. Nah tibang yang ketiga nih, baik-baik yang ketiga. Kalau gue nyampein yang ketiga bahaya urusannya nih, berdiri gimana, duduk lagi. Siapa yang ketiga? Kata malaikat, ini dosa bakal gue buang ke orang yang ngaji belum tutup doa, dia udah pulang duluan. Tuh kata malaikat, bagian meleduk lu, kata malaikat. Nah kita yang ngaji maulid, ayo kita minta syafaat Nabi, minta pertolongan Nabi, laksana pengajian malam hari ini. Wayahnya setahun sekali mah kita nuntut ilmu, betul? Ilmunya ada, dicampur dengan candaan, karena terlalu serius dalam pengajian kita ngantuk. Terlalu banyak bercandanya, nggak ada isinya. Maka ilmu yang saya sudah sampaikan, insya Allah kita bisa amalin semuanya. Amin ya Robbal. Yuk jadilah umat-umat Nabi yang senantiasa untuk bersemangat mendapatkan kucuran syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca salah satu sholawat yang diiringin sama tim hadroh. Mau main lagi kagak lo bocah? Mau main ya? Udah lunas belum itu hadroh dibayar? Main lagi ya? Kita main, baca semuanya. Ini qasidah
dikarang oleh Al Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Ini qasidah namanya qasidah Ya Arhamar Rahimin. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, siapa-siapa orang yang baca Ya Arhamar Rahimin 3 kali nih, dengerin, berapa katanya? 3 kali dia baca Ya Arhamar Rahimin, maka Allah sediakan 1 kamar di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca rada banyak kan dikit ya, bertawasul sama Kanjeng Syekh biar kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah, diaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar. Yang baca saya doain biar sehat badannya, panjang umurnya, banyak rezekinya, kabul aja. Ya Allah ya Subhani, Budalana bin Nurani, Bilwali Qutbi Rabbani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Arhamar bareng-bareng semuanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh sidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al Rabbi ya Arhamar Rahmana ya Rabb Rahmana ilaika wa rahmatan lin rahmah ya Rabbi lana bil qubul lana hajatana wa maqsadana ya Rabb limin bil baraka wal karama syi'abul qadir waliyullah bisyafa'an Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah ya Sebelum saya tutup, saya pengen muraqabah. Nanti setelah saya ngomong takdi hajatina, bapak-bapak, ibu-ibu nunduk, pejemin matanya, minta dalam hati apa yang dipengen. Ya, ini bonusnya kalau ngaji sampai habis. Ini bonus. Ini muraqabah bermusalsal dan berrobitoh dan bersanad sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya ketitipan ijazah dari Al-Maghfurul Abuya Uci Turtusi. Abuya Uci kenging ti guruna Abah Haji Dimyati. Abah Haji Dimyati kenging ti guruna Ki Haji Romli. Ki Haji Romli kenging ti guruna Ki Haji Ahmad Hairun. Ki Haji Ahmad Hairun kenging ti Ki Hasan Tanjatan. Ki Hasan Tanjatan kenging Syekh Husain Carita. Syekh Husain Carita kenging ke Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim Banten kenging ke Kiai Agung Asnawi Caringin. Kiai Asnawi kenging ke Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin kenging ke Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas kenging ke Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin kenging ke Hishamuddin. Hishamuddin Syekh Ulumuddin. Syekh Ulumuddin Syekh Waliuddin. Syekh Waliuddin Syekh Muhammad Murad. Syekh Ahmad Murad Syekh Muhammad Hattab. Syekh Muhammad Hattab bin Syekh Abu Bakar. Abu Bakar dari Syekh Yahya. Syekh Yahya dari Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz dari Ramana Kanjeng Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kanjeng Syekh Abdul Qadir kenging ti guruna Al Habib Ahmad bin Al Habib Ahmad Al Habsyi. Habib Ahmad Al Habsyi kenging ti Al Habib Abdullah bin Al Haddad. Habib Abdullah Haddad kenging ke Habib Umar bin Abdurrahman Attas.
Habib Umar kenging ti guruna Al Habib Abdullah Idrus Al Akbar. Abdullah Idrus kenging ti guruna Habib Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Maulad Dawile. Muhammad Maulad Dawile kenging Syekh Ahmad Ar-Rifai. Syekh Ahmad Rifai kenging ke Syekh Ahmad Al-Badawi. Syekh Ahmad Al-Badawi kenging ke Syekh Musa Al-Kadhim. Syekh Musa Al-Kadhim kenging ke Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging ke Syekh Muhammad Bagir. Syekh Muhammad Bagir kenging ke Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin kenging ke Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali kenging ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad kenging ti malaikat Jibril. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada musalsal, ada sanad, ada robitohnya. Insya Allah apa yang jadi hajat kretek kita semuanya dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alamniyati ma'uman syekhina wa alamniyati ma'uman jamil abahina wa ummahatina wa jaddana jaddatina wa syekhina wa ustadina syekhina khusus sultanil awliya Sayyidina Syaikhul Qadir Jilani Syafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah wa innaka 'ala kulli syai'in qadir bi barakati wa karamati sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani wa bi syafa'at nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Tundukin kepalanya, minta apa yang menjadi hajat kita. Jangan lupa istighfar, syahadat, sholawat baru minta. بالقبول والوصول والإجابة لرضا الله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah terakhir saya minta buat warga perumahan Wahana Bahbalan, semoga dengan adanya perayaan Maulid malam hari ini Allah kucurkan rahmat kasih sayang kepada kita semua. Yang hadir semuanya sehat, panjang umur yang berkah, rezeki melimpah yang berkah, kabul hajat, kabul maksud, kabul niatnya, diselamatkan profesinya masing-masing. Yang kerja diberikan keselamatan dalam pekerjaannya, yang jadi karyawan diistiqomahkan dalam kesuksesannya, yang dagang-dagang dilancarin dagangnya, yang bisnis dilancarin bisnisnya. Semuanya yang hadir bawa hajat masing-masing. Yang pelajar biar dicerdaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nyari kerja biar dikasih pekerjaan yang barokah. Yang belum punya jodoh dikasih jodoh yang soleh atau solehah. Yang punya anak kecil, punya anak cucu turunan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Kita punya tetangga semuanya min ahlil jannah, min ahli barokah, min ahlil karomah. Khususnya keluarga besar DKM Mushola Al-Fattah yang menyelenggarakan Maulid malam hari ini. Dengan keberkahan saya punya guru, keberkahan kami punya mursyid, keberkahan kami punya silsilah dan thariqah. Semoga Allah jadikan malam hari ini semua kucuran ridho di aku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus saya minta Fatihah yang kedua, khusus saya punya pondok pesantren di Cikunir. Itu pesantren namanya Pesantren Salafi Al-Asyik Muhayyariyah. Pesantren yang berdiri di atas bidang tanah 8.000 meter dengan bangunan 2.400 meter, terisi 148 anak laki-laki. Semua santri adalah yatim piatu, orang yang gak punya keluarga, gak punya orang tua, gak punya saudara. Semuanya boleh diambil dari Kalimalang, dari Priuk, dari mana-mana.
Saya punya pesantren gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, gratis. Dan semuanya yang pada mondok di sono saya minta doanya. Nih yang pada datang lebih dari 40 orang. Saya yakin karena guru saya ngomong, kalau kumpul 40 orang di satu majelis, maka salah satunya adalah doa walinya Allah. Doa walinya Allah la yuraddu, kagak ditolak. Makanya saya dari tadi ceramah banyak banget doanya. Kenapa? Karena pasti dimustajab sama Allah Subhanahu wa taala. Saya minta Fatihah buat pondok saya yang meneruskan regenerasi, biar dijadiin anak-anak yang senantiasa jadi orang semuanya. Jadi anak-anak santri yang berkah kehidupannya, yang bisa nerusin perjuangan ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Biridwa'illahi ta'ala lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk kita angkat tangannya. Wa qulna ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kathira. Rabbana ilaha lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sahibil alam wa sahibil arsy birrizquha wa hasil maqsudana wa hasil niyatana wa hasil hajatana wa hasil maqasidana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya Allah bi barakati abina wa umina. Allahumma ya Allah, sebab barokah kedua orang tua kami, sebab barokah guru-guru kami, sebab barokah keramat Sultanul Auliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, atas syafaat Kanjeng Nabi, izin dan ridho dari panjenengan. Ya Allah ya Rabb, kami semua yang hadir bersimpuh duduk malam hari ini, tidaklah panjenengan kan hadir untuk memenangkan syafaat pertolongan dari kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Maka panjenengan yang menghadirkan kami malam hari ini, panjenengan pula yang mengabulkan dari tiap-tiap permintaan kami. Jamaah yang hadir malam hari ini memiliki hajat masing-masing, keinginan masing-masing, memiliki maksud dan tujuannya masing-masing. Ya Allah ya Rabb, wallahu alimun bizatis sudur. Panjenengan lebih tahu apa yang berada dalam isi hati kami. Maka panjenengan pula yang mengabulkan, memustajabkan dari tiap-tiap doa yang berjamaah ini. Allahumma ya Allah, Rabbana inna maghlubun fantasir wajhul qalbana al-munkasir innaka rahmanul muqtadir ikfina ya kafi. Ana wa nahnu abukal munfakir kafa billah wa liya kafa billahi nasira inna syirka ladhulmun azim. Allahumma sallimna haqiqatan al-islam wal iman, sallimna bittaqwa wal umur wasehat wal rizki wal afiyah wal mahabbah wal ibadah wal istiqamah. Sallimna ya Allah jasadina wa ruhanina, sallimna batinina wa qulubana, sallimna ya Allah min afatid dunya wa min azabil akhirah wa min fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ufawwidu amri illallah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ansyur nafahata ridwani alaih wa middana bil asrari allati awda'taha ladai. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa minna bi barakatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baca bareng-bareng. Rabbana atina fid ya hasanah hasanatan wa qina dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bil qabul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya.
Apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.